Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Sri Wulandari Boru Tarigan dari Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan materi mengenai pendapatan nasional, di mana kita ketahui banyak sudah kita ketahui mengenai apa itu pendapatan nasional. Baiklah, tanpa menunggu lama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional itu adalah salah satu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dan jika kita sederhanakan bahasanya, pendapatan nasional ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dan kurun waktu tertentu itu biasanya adalah 1 tahun. Pendapatan nasional dalam masyarakat dilakukan oleh para pelaku. Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga mencapai masyarakat yang makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam suatu negara dijumlahkan, maka disitulah yang kita sebut dengan namanya pendapatan nasional. Dan untuk mengetahui bagaimana besar pendapatan nasional, itu ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi. Dan pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur kegiatan ekonomi dalam periode 1 tahun. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja sih manfaat dari pendapatan nasional. Di sini, saya mendapat 8 manfaat dari pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah peningkatan dari laju pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun. Apakah dia mengalami kenaikan, apakah dia mengalami penurunan. Dan dengan adanya itu, negara bisa mengevaluasi ke depannya. Yang kedua yaitu adalah untuk membandingkan kemampuan perekonomian negara. Di kemajuan perekonomian negara ini, di sini kita bisa melihat masuk kemanakah kategori negara-negara tersebut. Apakah dia masuk ke negara berkembang, apakah dia masuk ke negara maju. Jika pendapatannya tinggi, maka dia termasuk ke dalam negara maju. Yang ketiga yaitu adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa melihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana. Apakah dia dari sektor pertanian, apakah juga dia dari sektor industri. Yang keempat yaitu menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka dia bisa mengevaluasi terkait dengan kebijakan apa yang akan dia tingkatkan dan apa yang bisa dia perbaiki. Yang kelima yaitu mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Dari data pendapatan nasional, kita bisa menggunakannya untuk mengelola suatu negara, menjadi negara industri kah, atau pertanian, atau negara jasa. Contohnya itu berdasarkan data perhitungan nasional, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia termasuk sebagai negara pertanian atau agraris. Dan Jepang merupakan negara industri, dan selanjutnya negara Singapura termasuk negara yang unggul dalam sektor jasa. Yang keenam, yaitu adalah menentukan besar kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Dan data itu juga bisa digunakan untuk membandingkan bagaimana kemajuan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Dan bisa juga membandingkan perekonomian antar negara, antar daerah, dan bisa menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh yaitu mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat.
Kalau kita ingin mengetahui apakah tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, kita bisa melihat dari perhitungan pendapatannya dan pendapatan nasionalnya. Dan di situ akan mendapatkan informasi mengenai tingkat ekonomi seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat dari pendapatan nasional yaitu adalah membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Itu tentu akan membantu pertahanan negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Selanjutnya kita ke materi faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan yang biasa kita sebut dengan simpanan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan hubungan antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan itu sangat erat hubungannya. Itu bisa kita lihat dari pendapat Keynes yang dia membahas tentang tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang kedua yaitu mengenai investasi. Investasi itu berasal dari bahasa Itali yang memiliki makna memakai atau menggunakan. Jadi investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena dengan harapan mendapat keuntungan di hari kemudian, itulah yang membuat investasi ini juga disebut dengan penanaman modal. Dan keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antar kedua pihak. Dan jika di ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang dan sesuatu yang dibeli tersebut akan disimpan sebagai harta yang telah dilewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, suatu negara dikenal dengan beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu adalah Gross Domestic Product, yang singkatannya itu GDP, yang biasa kita sebut dengan Produk Domestik Bruto. Produk domestik bruto ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, dan termasuk hasil barang dan jasanya dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi dalam wilayah yang bersangkutan. GDP ini selalu dianggap bersifat bruto, yang biasa kita tahu bruto itu adalah kotor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada dalam luar negeri tidak turut diperhitungkan. Yang kedua yaitu adalah Gross National Product atau GNP, yang biasa kita sebut dengan Produk Nasional Bruto. Produk nasional bruto ini adalah jumlah produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara, baik yang dalam negeri maupun dalam luar negeri. Tetapi dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang ada di dalam negeri tidak bisa diperhitungkan. Dan rumus dari Gross National Product ini adalah GNP sama dengan GDP dikurang dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang ketiga yaitu adalah Net National Product atau NNP, yang biasa kita sebut dengan Produk Nasional Neto. Produk Nasional Neto ini adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Dan untuk menghitungnya, rumusnya yaitu adalah NNP atau Net National Product dikurang PNB Produk Nasional Bruto
dikurang penyusutan. Penyusutan ini artinya adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. Yang keempat, Net National Income (NNI) atau biasa kita sebut dengan pendapatan nasional bersih. Pendapatan nasional bersih ini dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu adalah sisi pendapatan, di mana pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua yaitu adalah sisi produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Dan untuk mengetahui NNI ini ada rumusnya. Yang pertama rumusnya itu NNP dikurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya seperti pihak pertambahan nilai. Yang kelima yaitu adalah PI, personal income, atau yang disebut dengan pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan ini adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Dan jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional ini merupakan pendapatan pribadi. Berikut pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk dalam pendapatan pribadi ada 3. Yang pertama yaitu adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Yang kedua, pajak yang dikenakan pemerintah atau keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir mengenai konsep dari pendapatan nasional adalah disposable income atau DI yang biasa kita sebut dengan pendapatan bebas. Pendapatan bebas ini terjadi apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan dan nilai yang tersisa dinamakan dengan disposable income. Dan rumus dari disposable income ini adalah PI atau personal income dikurang dengan pajak langsung. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai pendapatan nasional, di mana setelah kita bahas mengenai apa itu pengertian pendapatan nasional, apa saja manfaat pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan apa konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Saya berharap dengan materi yang saya bawakan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.